Halo semuanya, kembali lagi di podcast 3 Malam Kelam. Karena horor itu bukan cuma di film aja. Tempat kita berbagi kisah-kisah yang bikin bulu kuduk merinding. Kalau di episode sebelumnya, kita ngomongin soal misteri di kampus. Tapi kali ini kita akan bahas yang gak kalah menyeramkan. Kejadian aneh yang terjadi di jalan saat malam, di perjalanan, saat semua orang mungkin lagi tenang. Tapi ada sesuatu yang ternyata ikut di jalan bareng kita. Selamat datang di episode Lampu Merah dan Bayangan Numpang. Jadi malam hari itu kadang punya suasana yang beda, ya kan guys? Betul. Nah, apalagi kalau lampu jalan cuma nyala beberapa dan sisanya tuh kayak gelap total gitu guys. Aku inget banget waktu dulu pas masih aku kecil, aku dan keluargaku pernah jalan jauh ke Jawa, ya ke kampung halaman kita. Waktu itu aku masih kecil banget dan mungkin aku ada kemampuan khusus waktu itu. Aku bisa ngelihat sesuatu yang gak semua orang bisa lihat. Sampai di rumah nenek, aku ngomong ke mama, "Mah, kenapa di atas lemari itu ada nenek-nenek yang lagi duduk?" Semua orang langsung diem. Mereka natap satu sama lain, tapi gak ngasih komentar apapun. Karena di rumah itu ya emang ada lemari tua yang katanya gak boleh dipindah. Dan waktu malamnya, beberapa orang juga bilang kayak ada yang jalan di loteng, tapi gak ada siapa-siapa di sana. Ih, merinding banget Mi. Tapi aku jadi inget loh waktu itu. Aku pernah ke Jawa juga ya. Nah, tapi posisinya lagi ziarah bareng lah sama keluarga. Waktu itu, semua orang kan lagi pada berdoa ya pas sudah nyampe makam. Nah, di situ tuh kamu ngomong loh Mi, kayak itu kenapa ada anak kecil tiduran di atas kuburan? Padahal posisinya kan nggak ada siapa-siapa ya di sana, kan kita nggak bisa ngelihat ya. Cuma ada angin yang lewat dan itu tuh pelan banget. Tapi semua yang dengerin kamu langsung diem. Kalau kata orang tua sih, kadang anak kecil kan bisa ngelihat yang gak bisa dilihat orang dewasa ya. Dan aku percaya sih, karena ekspresi kamu waktu ngomong tuh kayak gak bercanda. Aku juga pernah dengar cerita dari temanku sih. Masih soal perjalanan ke Jawa juga. Heran juga kenapa ya perjalanan ke Jawa banyak horornya. Waktu itu tuh dia lewat jalan tol nih malam-malam. Sebenarnya masih agak siang juga gitu loh, masih jam 10-an. Semua keluarganya tuh udah pada tidur di mobil. Cuma dia doang yang bangun karena posisinya dia yang nyetir. Nah, tiba-tiba di jalan tol yang sepi banget, dia lihat ada sosok putih berdiri di depan mobil dia. Dia gak bisa belok, tapi gak bisa berhenti juga. Jadi dia cuma bisa ngebut dan nabrak. Tapi pas ditabrak itu, sosok itu hilang guys. Tembus, gak ada apa-apa. Dan anehnya ya, beberapa bulan kemudian nih, dia ngalamin hal aneh lagi di jalan yang sama. Tapi siang-siang, aneh banget gak sih kayak siang-siang tapi dia ketemu hal-hal yang kayak gitu. Nah, kali ini dia lihat anak SD berdiri di tengah jalan tol di bawah terik matahari. Dia yakin kalau itu tuh bukan manusia biasa, karena aneh banget anak SD kenapa bisa di tengah jalan tol kan. Nah, pas begitu mobilnya lewat, anak kecil itu hilang lagi. Gak ada bayangan, gak ada suara. Seolah-olah cuma halusinasi aja. Tapi dia bersumpah itu tuh nyata. Sama kayak kamu Sal, aku jadi inget. Aku juga pernah denger cerita dari temanku yang kerja di luar kota. Katanya waktu itu dia pulang malam banget, sekitar jam 1 pagi. Dia lewat jalanan yang sepi banget. Cuman ada kayak 1 atau bahkan 2 mobil yang lewat. Sisanya gelap dan sunyi banget. Lampu jalanannya redup, kayak berkedip-kedip tiap kali angin lewat. Nah, pas sampai lampu merah, dia berhenti. Herannya dari kaca spion belakang dia ngeliat kayak ada bayangan besar banget, kayak seakan-akan kabut gitu, berdiri di belakang mobilnya. Terus ya dia pikir itu truk, tapi pas dia nengok keluar, kosong.
cuma jalanan gelap dan tiang listrik yang jauh dari belakang. Tapi pas matanya balik lagi ke spion, bayangan itu masih ada. Dan kali ini makin dekat, makin dekat, makin dekat. Bentuknya tuh kayak kabut tapi tinggi, gelap, seolah-olah berdiri persis di belakang bagasi mobil. Dia bilang tangannya gemeteran, jantungnya kayak mau copot. Begitu lampu udah hijau, dia langsung tancap gas tanpa mikir. Tapi sama perjalanan pulang, perasaan dia gak enak banget. Bahkan ya guys, bayangan itu masih kelihatan samar di spion mobil. Kayak terus ngikutin dia dari kejauhan. Dan pas sampai di rumah, dia sempat ngelihat bayangan itu berdiri di garasi. Namun lama-kelamaan hilang kayak kabut yang lenyap tanpa suara. Serem banget. Tapi yang paling aku gak bisa lupain tuh ada juga kejadian temen aku waktu pulang dari apa kalau bukan acara kampus lagi. Ceritanya sih dia parkir ya, parkiran kampus gitu ceritanya, yang udah sepi banget. Jadi di parkiran kampus itu kan udah sepi juga ya, cuman ada beberapa motor juga. Dia ngambil helm. Terus pas dia nengok ke arah belakang, ada sosok perempuan rambut panjang banget, bajunya putih, melayang di atas motor. Dia langsung kabur dan ninggalin helmnya. Pokoknya dia langsung nyamperin satpam. Dia nggak peduli motornya di situ, yang penting dia pergi dulu dari situ. Besok paginya pas dia balik, helmnya udah nggak ada. Tapi itu dia. Tapi temennya yang jaga malam bilang semalam dia dengar suara perempuan ketawa dari arah parkiran, tapi yang pasti bukan dia. Ih, serem banget. Makin lama makin tegang ya ceritanya. Kayaknya setiap perjalanan malam, entah itu di jalan kota, tol, atau bahkan di kampung, selalu aja ada hal-hal yang gak bisa dijelasin. Dan kadang lampu merah yang nyala lama banget itu bukan cuma karena lalu lintas, tapi karena ada sesuatu yang pengen kita lihat. Terima kasih udah dengerin podcast 3 Malam Kelam, episode lampu merah dan bayangan numpang. Kalau kamu punya pengalaman horor di jalan juga, kirim ceritamu ke sini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau lampu merah terasa lama, jangan lihat ke kaca spion.